Cek 1, cek 1 2. Cek 1. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Berikan lambaian ke kanan kirimu, tunjukkan wajah-wajah yang bersuka cita di hari ini. Hari ini kita bersyukur kita bisa datang ke rumah Tuhan, bersekutu bersama untuk kita dapat mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Saya percaya banyak keadaan yang kita alami beberapa hari ini, minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengalami hal-hal yang buruk, mengalami banyak cobaan, percayalah kita pulang dari tempat ini kita membawa sukacita yang besar. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau rindu untuk mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami kepadamu. Kami naikkan Tuhan. Engkau yang bertata atas setiap kami, setiap puji-pujian kami Bapa. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir datang ke tempat ini, yang rindu kepada Engkau. Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang mengurapi mereka Bapa. Bahkan tempat ini kuduskan di dalam nama Yesus. Segala kuasa jahat, kuasa yang mencoba mengganggu setiap penyembahan kami tolak semua kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berikan hati kami berikan hidup kami kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Menyembah ada oleh karena Tuhan, semua oleh karena-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, terlebih besar dari segala sesuatu, melampaui setiap masalah kami. Hanya pribadi-Mu yang sanggup. Kami bawa hati kami, ini hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala, pencipta segala yang dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setia-Mu, panjang setia, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau bersama katakan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah dihidupkan, Allah dihidupkan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau selamanya. Oh
Tuhan, Kau tetap Allah. amin. Walau dunia Semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Lalu sungguh lagi dengan bangkit berdiri, kita mau sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Dialah pencipta segala yang ada, Kita segala yang dari dulu, sekarang, dan selamanya. dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang sejarahmu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau kami sembah. Hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau selamanya, selamanya. Hanya Engkaulah Allah satu-satunya. Sekalipun dunia bergoncang, sekalipun sekeliling kami bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan, kau tetap. Saya mau jemaat Tuhan katakan sungguh-sungguh, ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku Yesus, haleluya Tuhan. hanya Engkau, Oh Tuhan, di setiap hati jemaat-Mu, bahwa Engkaulah satu-satunya di hidup mereka Tuhan. ada yang lain, Ada yang lain. hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Amin. Walau dunia semua bergoncang, tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi lebih lembut lagi katakan, ku sembah Yesus, oh Tuhan. yang Dalam nama Yesus, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, Tuhan.
Allah wala semua berdosa, semua berdosa, tak tergoyahkan, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Kami memuji nama-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Bapa. terima kasih Bapa, Terima kasih Yesus. Kami angkat setiap penyembahan kami kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala syukur. Terima kasih Tuhan. Hosana. Engkau melihat hati di tempat ini Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan melawat kita di pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memuji-Mu, dan angkat tangan semua, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Lebih sungguh katakan, sebab itu ku memuji-Mu, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah, tinggikan Yesus, kemuliaan. Oh Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami mau siap untuk lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama, katakan amin. Haleluya. Tunjukkan dulu sekali lagi senyumnya, sukacita di kanan kirinya, bahwa kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan hidup kita. Amin. Kita angkat pujian, betapa hebat Dia Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas. Sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia atas segala perbuatannya, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama
Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan, dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas, katakan betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah. Jemaat saja katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua semuanya. betapa hebat, betapa kuat. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Yesus Raja segala raja. Oh, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Semua umatnya mau datang kepada Tuhan. Amin. Dari berbagai daerah kita berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Sama-sama katakan, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah. Umat pilihan, Dengar panggilannya, dengarlah panggilan untuk menggenapi. Sekarang waktunya, sekaranglah waktunya. Ku berdiri, berdiri lagi bangsa amin. ini. Mari maju umat benar. Sama-sama katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit, menyatakan, Nyatakan kemuliaan. oh ku kan bangkit, nyatakan sampai setiap lutut, Setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku siapa? Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Sama-sama lebih semula katakan, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya untuk menggenapi segala waktunya. Amin. Ku berdiri lagi bangsa ini, mari maju umat benar. Sama-sama katakan, ku kan bangkit. Haleluya. Mari semuanya kita bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku siapa? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran.
besar-besarnya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia siapa? Dialah Raja. Siapa? Dialah Tuhan. Tuhan, silai katakan dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Biar namanya yang kita tinggikan. Haleluya. Sebentar kita akan membawakan doa persembahan dan doa syafaat. Saya mungkin serahkan kepada Bapak Gideon. Amin. Terima kasih Bapak Gideon. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih lagi dituntun, dibimbing oleh firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau telah buktikan cintamu bagi kami Tuhan. Engkau membayar nyawa kami dengan nyawamu Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami akan terus memegang Engkau. Selamanya Engkau ada bersama kami. Haleluya. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahu. Dari awal katakan kau telah buktikan. Amin. Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, kami persembahkan kepadamu Tuhan. Persembahkan seluruh hidup di mezbahu. Kau mencari tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta.
Dari awal kita angkat puji kepada Tuhan. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Amin. Sayangku dalam hidupku, bersyukur yang ada padaku, yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjauhlah bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Jemaat saja katakan, hanya Kau. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau Tempat kami berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau puji. Sama-sama kita bangkit berdiri. Lebih lagi katakan, hanya Kau mencari tempat jawaban. Hanya Kau Yang menjadi dasar kepada Bapak Gembala. hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab kasih-Mu sedang hidupku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Selamanya Kau Maha besar Bapa di sorga, Kau yang layak terima pujian. Kami menyembah sujud taat kepadamu Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman-Mu saat ini. Hanya Engkau yang tahu setiap permasalahan kami. Untuknya kami datang kepadamu Tuhan. Kami juga siapkan hati untuk mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, dan tidak seorang pun yang terlewati lewat pelayanan kebenaran firman Allah. Kami menyambut lawatan Tuhan atas kami. Kami sudah dengan iman masuk di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, berfirmanlah. Mari kita yang percaya sama-sama mengatakan, amin. Silakan saudara duduk, puji Tuhan. Salam. Selamat beribadah. Betul-betul selamat beribadah. Ya, bukan selamat di rumah, tapi selamat beribadah. Dan hari ini saudara kita telah menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ibadah adalah salah satu berkat yang kekal. Sebab nanti kita di surga pun akan beribadah memuji Tuhan. Saudara, kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, kita bahas minggu yang lalu, yaitu tentang mengatasi kekhawatiran. Hari ini kita akan lanjutkan dalam bagian yang kedua, ya, bagian yang khusus. Kalau minggu yang lalu satu syarat yang sudah kita dengar adalah apa? Doa yang benar. Kemudian yang kedua ini adalah pikiran yang benar. Masih ingat pengertian makna definisi khawatir? To think about problems and unpleasant things, ya, apa artinya? Memikirkan masalah-masalah
dan hal-hal yang tidak menyenangkan. So, lalu membuat pikiran menjadi khawatir dan takut. Ada rasa unpleasant feeling, ada rasa perasaan yang tidak nyaman. Itu khawatir. Jadi saudara, kekhawatiran itu disebabkan oleh karena pikiran. Bagaimana kita berpikir. Jadi bagian yang kedua ini adalah kondisi atau keadaan. Ya, seperti apa yang ada dalam kita yang sangat berpengaruh. Kondisi atau soal itu adalah pikiran yang benar. Coba pegang kita. Ada pikiran benar nggak atau pikiran salah? Kalau pikiran itu benar, maka ada penangkal yang dasar atas kekhawatiran. Ya, kita berhak untuk menikmati hidup tanpa kekhawatiran. Ya, mari kita akan masuk dalam bagian yang kedua, ya, yaitu pikiran yang benar. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat yang sama pada minggu yang lalu, Filipi pasal 4. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Mari kita sambut dengan bergegas, ya, untuk kita terima firman ini. Kita berdiri. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Ya, baik, saya akan mulai baca untuk kita sekalian. Inilah firman Tuhan. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi akhirnya, saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang dapat disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Perhatikan, pikirkanlah semua itu. Silakan duduk. Saya percaya kita semuanya adalah punya pikiran dan kita bisa berpikir. Buang segala pikiran yang kotor, buang segala pikiran yang salah, buang pikiran yang kerdil. Buatlah pikiran yang besar. Saudara, pikiran yang besar adalah pikiran yang Tuhan inginkan. Dalam bagian firman Tuhan ini, bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran. Jawabannya adalah taati firman Tuhan. Sudah tidak cukup menyanyi, tidak cukup menjadi WL singer, tidak cukup menjadi pemain musik, atau tidak cukup secara libur sudah datang ke gereja. Cukup adalah dengan yang namanya miliki pikiran yang benar. Kalau sudah punya pikiran yang benar, pagi-pagi bangun ada rencana untuk ke gereja loh. Ada rencana untuk apa yang baik buat kita. Tapi ada rencana yang baik untuk memuliakan Tuhan. Itu baru namanya pikiran yang benar. Dalam pikiran yang benar, saudara akan unggul. Dalam pikiran yang benar pasti berdoa loh Pak Gideon. Dalam pikiran yang benar pasti beribadah loh. Dalam pikiran yang benar selalu mengharapkan Tuhan. Dalam pikiran yang benar kita pasti menang atas segala perkara. Susah, okelah. Hal yang menakutkan boleh. Tapi dalam pikiran yang benar itu semua dapat kita atasi. Coba pikirkan kalau seorang yang bernama Paulus berkata, segala perkara dapat kuatasi, segala perkara dapat kuhadapi, segala perkara dapat kutahan. Apa jawabannya? Pikiran yang benar. Apa yang dia pikirkan? Yesuslah yang memberikan segala kekuatan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dapat membuat satu celah, ya, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Ya, kita bisa, ya, mempunyai pikiran yang benar, paling tidak ada taati firman Tuhan. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan abaikan, pikirkanlah. Dalam ibadah ini pikirkan serentetan hal-hal, ya. Dan biar kita pulang ke rumah, bahkan sampai akhir hidup kita tetap selagi kita masih hidup, pikirkan. Saudara, apa ya sebenarnya pikiran yang benar? Seperti apa pikiran yang benar itu? Pertama, pikiran yang benar ketika ada damai sejahtera. Saya bisa berdoa. Saya menghadapi banyak persoalan, kekurangan. 2 tahun lebih dalam kondisi ini,
Kita bisa berharap kepada Tuhan, tak lain adalah saudara memiliki pikiran yang benar. Ya, pikirkan yang benar. Ya, dan saudara, ternyata damai sejahtera itu melibatkan hati. Damai dari Allah itu melibatkan apa? Pikiran. Damai sejahtera ini melibatkan keimanan kita kepada Tuhan. Dikatakan saudara, damai sejahtera itu, ya, apa tadi? Melampaui. Sebenarnya ini semacam gambaran seorang prajurit sedang dijaga prajurit. Ya, Tuhan punya prajurit. Ya. Yang roh itu menjagai, kita dijaga. Ya. Bukan sapam, bukan hansip yang jaga. Kalau bukan Tuhan yang menjagai kota, kalau bukan Tuhan tidak menjaga kehidupan kita, sia-sialah apa yang kita jaga. Damai sejahtera yang lebih dari akal kita, Dia menjaga. Yesaya pernah berkata, yang hatinya damai sejahtera, ya, dijagai dengan damai sejahtera, sebab percaya kepada Tuhan. Saya boleh temukan di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3. Ya. Tuhan menjaga, memberikan damai sejahtera. Apakah kita aman? Aman. Katakan, apakah kita aman? Bagaimana? Kalau kita menaruh keyakinan, kita percaya, berharap, ya, di situ kita temukan yang namanya damai sejahtera. Yang hatinya teguh, dijagai. Ada prajurit yang menjagai kita. Apa sebabnya? Apa alasannya? Percaya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, inilah jawaban seperti apa pikiran yang benar ketika saudara menaruh harapan kepada Tuhan, berikan damai. Kalau kau cari damai, lanjutkan, masih ingat? Kalau kau cari damai, hanya ku betul. Ya, itulah yang dimaksud pikiran yang benar. Pikiran yang salah menyebabkan semua jadi salah. Terhadap orang yang dekat pun bisa salah. Apa sebab, saudara? Ya. Sebab pikiran ini ditarik oleh keadaan kondisi tadi. Sehingga kita dicekik yang namanya apa? Khawatir. Jangan pernah khawatir, jangan-jangan benjol ini begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan. Nah, ini bukan saja pandangannya salah, tapi iman dalam tanda petik salah. Masih ingat, hendaklah segala perkara engkau nyatakan, engkau bawa, engkau ceritakan kepada Tuhan dalam doamu. Kita bisa lakukan itu sebab kita memiliki pikiran yang benar, pikiran yang besar. Saudara, Tuhan ingin supaya kita damai. Ya. Kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita meragukan Tuhan, maka pikiran kita jadi salah. Jadi kalau kita mau mengundang Tuhan, hari ini kita mengharap datang sama Tuhan tuh, Tuhan berikan damai. Ya. Tuhan berikan damai. Berarti selama kita hidup di dalam Tuhan, ada buah roh. Percaya? Ada buah roh. Ya. Sekali lagi apa? Ada apa? Ada buah roh. Buah roh itu apa? Ayo, buah roh itu apa? Kasih, apa lagi? Sukacita, apa lagi? Terus, apa lagi? Damai sudah disebutkan belum tadi? Ya, masih banyak lagi. 3 hal, kasih, sukacita, damai itu datang dari Allah, bukan dari pasar gembrong, bukan dari basura, bukan bonus. Jangan cari damai di mana-mana. Kita hari ini temukan damai. Ketika sudah temukan damai, damai itulah yang akan mengawal, menjaga apa? Pikiran. Mau dijaga? Bagaimana caranya? Taatilah firman Tuhan. Amin. Yang kedua,
Seperti apa pikiran yang benar? Pikiran yang benar itu diarahkan kepada Tuhan Yesus. Memang segala sesuatu, ya, ini menjadi objek pikiran kita. Pikiran manusia seringkali mengarahkan kepada sesuatu. Sayangnya terlalu sering biasa manusia yang ragani, yang tubuh ini hanya cenderung kepada hal-hal yang sementara. Kolose pasal 3 ayat 1-2. Carilah perkara-perkara yang di atas, pikirkan, perjuangkan, fokuskan perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus duduk. Dia duduk di mana? Dia duduk di mana? Dia di surga. Pikirkan perkara-perkara di atas, konsentrasikan perkara-perkara atas, jangan hanya perkara-perkara di bumi. Saudara mau tenang, mau damai, mau menang, kesemasan dapat saudara hajar, pergi. Gimana caranya? Arahkan pikiranku dan pikiranmu kepada Yesus. Arahkan. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus. Bagaimana kita bisa tenang, bagaimana kita bisa tidur, bagaimana kita bisa dipakai Tuhan kalau kita tidak mau menaruh pikiran pada tempat di mana Yesus ada. Boleh saudara cari ini, cari uang boleh, tapi Paulus katakan jangan hanya mencari perkara di bawah, tapi carilah perkara-perkara yang di atas. Pikirkan perkara-perkara yang ini bukan berarti mengesampingkan perkara-perkara yang kita butuhkan saat ini, tetapi kan kita cenderung melupakan hal yang rohani, melupakan ibadah, melupakan baca Alkitab, melupakan himpunan sebagainya. Nggak boleh dilupakan, saudara. Apa Tuhan 2-3 orang berkumpul? Halo? 2-3 orang berkumpul. Dari 3 menjadi berapa? Dari 3 menjadi 6. Dari 6 menjadi berapa? 12. Dari 12 menjadi berapa? Dari 120 menjadi berapa? Ribuan. Saudara akan alami ini kalau sudah mempunyai pikiran yang benar. Taruh perasaan dan pikiran. Ada masalah besar, gak ada yang sulit bagi Allah. Sudah sampai gak bisa tidur, sudah sampai lari ke sini, sampai hilang akal, curhat di WhatsApp, curhat di Facebook, saya sedang galau. Waduh, luar biasa itu. Bukankah itu manusia seringkali lakukan hal ini? Kita diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama dalam hidup kita bersama. Sekali lagi, dalam hidup kita bersama hari ini kita taruh, kita letakkan, ya, ada tempat yang tepat, ada tempat yang baik bagi pikiran kita. Pikiran kita tidak ditentukan resep dokter loh. Dokter kasih resep, dok saya nggak bisa tidur, dikasih obat. Betul Bu Dewi, saya kacau, dikasih resep. Ya. Saudara, pikiran kacau tidak cukup dengan makan enak loh. Ya, pikiran kita, perasaan kita dikasih uang 1 koper, nggak bisa menghilangkan itu. Sekarang sudah sadar, wah, pikiran ya tidak tenang, tidak dapat diselesaikan dengan pijat refleksi. Ya enak. Pulang dari refleksi, kasih tip, apa yang terjadi? Kacau lagi. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman untuk pikiran kita. Halo, drug, obat. Orang punya duit, serentetan selebriti. Siapa yang tidak tersandung dengan pemakaian obat-obat haram? Wow, pesta. Kenapa? Hatinya tidak ada damai. Kenapa? Masalah dengan dirinya. Kenapa? Melihat perkara-perkara di atas. Ayo kita sama-sama. Tuhan, aku melihat perkara-perkara di atas. 1, 2, 3. Tuhan, saya melihat perkara-perkara. Melihat orang lain kecewa dan nyakiti. Betul ini? Melihat diri sendiri, gak ada kemampuan.
taati firman Tuhan. Pikirkan semua. Taruh perasaan hari ini. Kepada siapa kita taruh? Supaya kita berharap, supaya kita percaya, carilah Tuhan supaya aku hidup. Seringkali kita taruh hal-hal yang lain. Sayang. Pikiran kita menjadi kacau, pikiran kita menjadi hancur, pikiran kita menjadi penyebab rusaknya rumah tangga, hancurnya perusahaan. Pikiran yang tidak benar seringkali menghancurkan kesehatan kita. Dan tidak kena anak muda pun bisa hancur. Masih ingat anak-anak SD masih cium-cium apa itu? iPhone? Apa enggak kacau itu? Dunia ini kacau. Seperti apa pikiran yang benar? Ketika ada datangnya damai sejahtera. Seperti apa pikiran yang benar? Ketika kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Seberapa yang perlu Yesus? Tanpa Yesus kita kacau saudara. Uang tidak bisa menghandle persoalan kita. Hari-hari ini orang penuh dengan kekacauan, gereja penuh dengan kekacauan saudara. Banyak gereja yang tutup. Bingung. Kalau penderitaan dalam keadaan bingung, lalu bagaimana dengan anggotanya? Apakah menyelesaikan persoalan sudah tinggal di rumah? Pak Dinas, kalau kita orang semua tinggal di rumah, apakah menyelesaikan masalah? Tidak menyelesaikan masalah. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah? Siapa? Yesus sanggup. Masih ingat Sadraki, Mesaki dan Abednego menghadapi masalah. Kau beri kesempatan sekali lagi. Sembah itu proyek keagamaanku. Kalau tidak, kau tahu, tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan dari kobaran api. Sangat panas itu. Dan siapa yang dapat melepaskan dari tangan kekuatanku? Apakah itu tidak membuat kacau? Perasaan menjadi negatif, tidak aman? Tapi dengan berita Sadraki, Mesaki berkata, Allah kami sanggup. Our God is able to deliver us. Allah kami sanggup melepaskan kami dari tangan Tuhan, dari kobaran api. Inilah keyakinan yang benar. Dan inilah satu pernyataan yang benar. Pikiran yang benar seperti itu. Lelah, capek, udahlah, datang sama Tuhan. Tuhan, aku lelah. Tuhan akan capek. Siapa yang capek? Kerjaanku. Betul? Ada banyak orang capek dalam pekerjaan. Siapa yang capek? Suamiku. Suami pilih capek loh. Siapa yang capek? Istriku. Siapa yang capek? Orang tuaku. Capek. Betul ini? Halo, betul ini pilih capek? Siapa yang capek? Apa? Siapa yang capek? Mertuaku. Mau kemana kita? Taati firman Tuhan. Taruh perasaan yang akan sampai hari ini. Kemana? Dalam Yesus. Itulah wujud bentuk dari pikiran yang benar. Yang ketiga, seperti apa pikiran yang benar itu? Pikiran yang benar adalah pikiran yang diarahkan. Tadi yang kedua, pikiran yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan hal-hal yang benar. Kalau kita bisa menyerahkan kepada Tuhan karena ada satu langkah iman, arahkan mataku tertuju kepada Tuhan. Saya melihat bagaimana kemuliaan Allah yang luar biasa. Air bisa menjadi anggur. Hari itu ada hari kekecewaan dan hari kekhawatiran. Apa tidak dipermalukan nanti? Tapi Yesus ada di sana. Menjadi sentral pusat dari orang yang sedang berkebutuhan. Makanya air diubah menjadi, kekhawatiranmu akan diubah menjadi keberanian untuk melangkah kepada. Bahkan ketidakmampuanmu akan diubah menjadi satu pernyataan bersama dengan Allah. Lakukan perkara yang besar. Kita sendiri hari ini, no. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kenapa hari ini kita tidak mulai lagi? Arahkan pikiran kita kepada Tuhan, lalu serahkan pikiran kita kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Jadi pikiran yang benar itu seperti ketika kita mau bertindak.
Mari sama-sama. Tuhan, ini pikiranku, kuserahkan. Capek gak dengan pikiran ini? Kenapa orang capek dengan pekerjaan? Capek dengan keluarga? Halo? Ya? Capek dengan jalan-jalan? Capek gak nih? Dunia sedang capek. Ukraina sedang capek, saudara. Rusia sedang capek. Dunia sedang capek. Belgia sedang capek. Mulai kemarin, saudara, naiklah yang namanya BBM 50%. Dia bercerita hari ini yang ngisi kurang lebih 50 liter. Sekitar 100 euro, hampir 2 juta. Beli BBM. Capek ini. Halo? Capek. Bagaimana supaya tidak capek? Taruhlah perasaanmu kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Dulu kita belum kenal Tuhan, pikiran kita ini jahat. Pikiran kita negatif. Tetapi sejak kita menerima Tuhan, pikiran kita diperbarui. Bahkan ketika mau melayani Tuhan, kita diminta supaya kita tidak serupa dengan dunia. Dikatakan dibaharui pikiran, dibaharui hati kita, dibaharui ketujuan kita. Dan semua ini harus kita mulai. Ayo rame-rame, Tuhan, aku serahkan pikiranku. Ya. Pikiran yang sempit, pikiran negatif. Manusia akan berulang-ulang jatuh dalam pikiran yang salah. Tapi Bapak itu memanggil seperti anak yang terhilang. Sudah tahu apa yang dipikirkan anak yang terhilang? Jauh dari Bapak itu anak yang terhilang. Apa yang dipikirkan dari anak yang terhilang, yaitu anak bungsu? Bagaimana dapat warisan? Tapi apa yang dipikirkan anak bungsu? Kebodohan. Dia ingin kompromi dengan dunia luar. Apa yang dipikirkan itu baik Pak Gideon? Akhirnya menjadi seorang apa? Pangeran di kandang babi. Pangeran di kandang melarat lagi. Kalau kondisi pikiran sudah seperti itu, karena sudah jauh dari Tuhan, jauh dari ikatan keluarga, jauh dari tahun ini, saudara, anak yang terhilang ini senang-senang. Dia pikir, wah, kantongin uang banyak, warisan, terima. Itu tidak menyelesaikan hidup. Akhirnya ditaruh di lubang yang salah. Uang habis, teman habis, program mandek. Berhentilah dia di kandang babi. Saudara, maaf ya, kalau kita punya hal seperti ini, hanya lihat pergi, kita akan masuk yang namanya orang Kristen kandang babi. Apa yang dia pikirkan orang Kristen kandang babi? Waduh, perut lapar, dia ingin makan makanan babi. Wow, seliranya apa? Rendah. Kenapa begitu pikirannya? Saya percaya secara kalau Yesus tempat yang aman, ya, mari kita taruh semua persoalan kepada Tuhan. Semalam tidak bisa tidur, nggak perlu datang kepada dokter, resepkan Tuhan. Lalu dokter, dok nggak mempan kemarin dok. Kata Bu Dewi, bakal nggak mempan Bu Dewi. Ditambahkan dosisnya, nggak mempan lagi. Kacau lah begitu. Yesus sanggup, katakan, Yesus sanggup. Asal kita mau mentaati firman-Nya. Kalau kita bisa menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya, maka kita bisa mengarahkan. Apa itu? Saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, dalam Filipi pasal 4 ayat 8 tadi, saudara, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang siap didengar, semua disebut kebajikan, patut pikirkan itu. Jadi diarahkan ke sana. Bagaimana kita bisa mengarah ke sana kalau kita tidak menyerahkan kepada Tuhan? Kita tidak mungkin bisa mentaati firman Tuhan ini loh. Kalau kita tidak menyerahkan kepada Tuhan. Hari ini saya tidak akan panjang bahas semuanya. Wah, ini bisa 2-3 bulan khotbah ini loh. Saya masih ingat sekali kepada di tengah-tengah kaum ibu. Ya, saudara, apa yang ada di sana? Ini hanya ada dalam Tuhan. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang indah, yang disebut apa tadi? Kebajikan, patut dipuji. Ini semuanya adalah menyingkapkan sifat Tuhan, pribadi Yesus.
perbuatan Yesus itu benar. Ketika disalib, seorang prajurit, sungguh dia orang benar. Yesus itu adil, manis. Betapa tidak manis orang yang gila diubah, disembuhkan. Betapa manisnya. Murni. Artinya tidak ada kepalsuan, saudara. Tidak ada kepalsuan. Yang disebut benar, ini ada report, nama baik. Ini adalah pribadi Yesus sebenarnya. Ini adalah menyikapi sikap. Kita diminta arahkan, taruh ke sana. How? Gimana? Ya hati. Katanya mau menang. Katanya mau melayani. Katanya mau punya karakter. Ya kita harus taruh kepada Yesus. Serahkan kepada Yesus. Saudara dahsyat, kita akan terpancar kualitas kepribadian yang unggul. Ada 6 poin. 6 poin tadi diringkas menjadi 2 poin yang disebut keunggulan, kebajikan, dan patut dipuji. Seringkali pikiran kita tidak patut dipuji. Seringkali langkah-langkah kita tidak unggul dan tidak patut dipuji. Halo? Dan ini pasti memberikan, menyingkapkan keadaan kita tidak beres. Mari kita benarkan. Mau diubah, mau berubah, ya rame-rame. Tuhan, aku serahkan pikiranku. Serahkan, diarahkan untuk hal-hal yang benar. Diarahkan untuk perkara-perkara yang Kolose pasal 3 ayat 2 tadi, jangan pikirkan yang di bawah, tapi pikirkan yang atas. Mari pikirkan yang namanya apa? Kebenaran. Ya, ini bukan kebenaran kata tapi kebenaran semua yang mulia. Yang mulia itu apa? Yang menarik, yang dihormati. Yang suci. Suci bukan berarti saudara. Enggak. Suci itu enggak ada campuran. Susu murni, 1 liter susunya, 3 liter campur airnya. Murni nggak itu? Kata murni itu, ya, indah itu apa? Menarik, ya, kesesuaian, menyenangkan. Bukankah dikatakan inilah sifat dan perbuatan Kristus? Kesana kita arahkan, kesana kepada kita serahkan. Amin. Bisa jawab sekarang, bagaimana pikiran kita bisa benar? Taati firman Tuhan ini. Amin. Halo, tersaja dulu. Saya datang ke dokter, dikasih resep. Apa saudara lakukan? Disimpan obatnya? Apa tidak saudara? Ya Ibu Dewi, betul lah. Ibu Dewi berikan, ya, satu hari, cara makan minumnya, ya, yang sirup, makan sebelum atau, pikirannya ditelan semuanya, 1 botol. Ini kacaunya. Jadi kalau kita mau menang atas persoalan, ya kita dapat berdiam setiap masalah, taati firman Tuhan. Sama ada catatan. Ini bukan pelajaran tentang positive thinking, Pak Dirjen, bukan. Positive thinking adalah berfokus kepada masalah-masalah lahiriah, yaitu tentang kesembuhan, prosperity, kekayaan, selalu sukses. Fokusnya kepada itu. Lalu dalam topik iman, klaim, peran, Tuhan pasti lakukan. Kelihatannya rohani, kelihatannya Alkitabiah enggak. Andai kata Tuhan enggak lakukan gimana? Apakah mengecewakan? Jauh lebih rohani. Kalau saya berkata, Tuhan, aku tidak berdaya. Berikan pikiranku yang waras tidak menjadi apa? Kacau terus. Jadikan saya waras. Jadi ini bukan masalah positif thinking, bukan. Tapi ini bicara tentang bagaimana cara mentaati firman Tuhan. Kalau positif thinking diajarkan oleh Norman Phil kan klaim sama Tuhan. Bukan.
Bukan. Ya, ini seringkali merasui orang Kristen. Nggak boleh. Ini mengajarkan. Ya, boleh kata kalau saya mau punya positive thinking, serahkan pikiran kepada Tuhan. Positif bukan berarti saya paksakan Tuhan. Mendemonstrasikan kuasa. No. Tapi saudara akan serahkan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Saudara, Tuhan minta balas. Apa balas? Sudah kerja, harus kerja kok. Ya, saya boleh rekreasi. Betul ini? Saya boleh ke Bali kok. Saya boleh ke Eropa. Asal punya duit gitu loh kan. Mau ke Eropa ngutang dulu. Gimana ini? Ya, Tuhan saya mau ke Eropa. Kiranya Tuhan gerakkan ibu. Sorry Bu Cisha pernah janji sama saya. Kalau rumahnya laku 20% lah, wah didoain Tuhan gerakkan supaya wah nggak laku frustrasi. Gimana Ci? Jual mulai deh Ci. Nah ini membakarnya sendiri itu. Nah ini yang disebut positif. Positif itu apa? Tuhan susah senang. Aku lakoni karena itu toh bukan keinginanku yang jadi melainkan naik. Matius pasal 4 ayat 4a. Apa itu inginkan? Manusia hidup bukan karena roti saja, akan tetapi apa? Firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ini adalah balan keseimbangan. Pagi-pagi kerjalah. Pagi-pagi kata dia selamat Bu Visa. Jalan terus ya, doa pagi ya. Nah itu imbang. Ya, jangan pagi-pagi cari sandal, gak cari Tuhan. Ya, cari bubur, gitu toh. Wilda, ayo ke Habian, ke Akuan, kapan ke Tuhan? Boleh ke Akuan, tapi kapan ke Tuhan? Kagam serius, ke Tuhan gak serius. Gimana ini? Gimana kok? Nah ini pikirannya nggak salah kalau pikirannya jomplang toh. Betul gak nih? Dulu memang kita begitu jahat pikiran kita ini ya. Tapi kita diubah pikirannya, diperbarui untuk cari yang benar. Carilah yang ada di tangan Yesus. Betul gak ini? Jangan cari yang tidak ada di dalam Tuhan. Teman saya bilang begini, aku gak apa-apa masuk neraka. Kenapa sih? Di neraka banyak bintang film, ayo udah cantik-cantik. Wah ini udah pikiran jahat. Ini teman saya tinggalkan Tuhan. Ya, jahat sekali. Maukah kita berharap kepada Tuhan? Harus ada keseimbangan. Ada roti, ya, untuk sehari-hari kebutuhan terasa, tapi ada roti surga. Betul, roti surga. Saya percaya ini apa saudara? Ketika sudah punya kebutuhan, percayalah. Semasa ada keinginan, rajin, betul nggak? Usaha baik, cukupkan kok. Ya, banyak yang bisa. Tuhan berkata, Bapakku yang di surga tahu apa yang Ibu Siska perlukan, apa yang pengantin baru perlukan. Tuhan itu ada percaya. Ya, diperlukan walaupun saya dekat papa mama, juga mama papa. Ya, sekarang bisa nyuci sendiri kan? Dulu kan papa mama nyuci kata kayak berdua, mari kita cuci bersama-sama kan itu. Tuhan itu pelihara lebih percaya. Amin. Ya, Tuhan mau berkati kita. Taruhlah harapan kepada Tuhan. Ya. Harus apa? Imbang. Kalau kita tidak imbang, pikiran jadi sumbang. Pikiran dari kacau. Ini hari laku, haleluya, pesanan banyak, haleluya. Kemudian bulan depan, malam kudus, sunyi senyap, gak ada yang nyentuh, tetap aja haleluya gitu aja. Kan begitu? Ya, kemarin gak kerja. Gak kerja bukan karena malas, saya tahu. Kemarin gak maju karena gak ada biaya. Sekarang maju, udah S2 lagi, kan maju. Semua maju lah ini. Atau maju mundur. Jangan maju mundur. Nomor satu apa tadi? Pikiran yang benar itu ada damai dari Tuhan. Nomor dua, arahkan kepada Tuhan. Yang terakhir, serahkan kepada Tuhan. Apakah hal yang positif klaim-klaim sama Tuhan? Memang kita perlu roti, memang kita perlu rumah, betul tak? Perlu pekerjaan. Perlu pekerjaan, saudara. Saya perlu 12 tahun kontrak sini, 12 tahun.
Baru tahu siapa? Ya, baru tahu 12 tahun saya pindah sana. Ada orang ya ibu kan yang dulu baik, siapa pengajar seperti ada Pak Gunawan, apa tante ini ada pisang Gunawan, waktu itu baik sama-sama nikah. Esther itu sama Gunawan kayak anak kucing, bukan kayak anak kucing, pindah sana pindah sini 12 tahun. 12 kali, gue gak pikirin, ya. Memangnya kalau saya pikir orang lain mau bantu saya, tapi Tuhan yang bantu. Amin. Hidup harus seimbang. Hidup harus seimbang. Saudara, bagian terakhir adalah kita telah memahami seperti apa pikiran yang benar. Sudah paham ini? Pikiran yang benar apa itu? Selalu libatkan damai dari Allah. Pikiran yang benar itu apa? Pikiran harus diarahkan kepada Tuhan. Pikiran yang benar itu apa? Diserahkan kepada Tuhan. Saudara, dengan demikian izinkan pikiran ini diarahkan kepada Tuhan. Yang mengontrol pikiran siapa kita ini? Ayo, mertua, ya salah saudara kacau. Suami, maka saudara kira kalau suamimu diktator. Betul ini? Yang bisa menjadi kita adalah saya. Mari kita serahkan. Mau serahkan kepada Tuhan? Saatnya kita serahkan. Mari kita sama-sama berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Anak-anak muda, percaya sama Tuhan. Ya, kau punya pikiran masih cemerlang, tapi jangan lupa kita datang bersama Tuhan. Kita minta lingkupan dari Tuhan. Kita minta naungan dari Tuhan. Karena itu kita mau menyanyi satu doa kerinduan. Lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Dengar saudara, kita menjadi anak Tuhan yang maju. Tentu kita mau mengalami kualitas kerohanian yang unggul, baik secara moral, pasti. Bagaimana? Tati firman Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ku memerlukan damai-Mu. Tuhan, pikiranku ku arahkan kepadamu. Tuhan, pikiranku ku serahkan kepadamu. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu, Bapa Raja atas semesta, dengan sekali lagi kita menyanyi musik lembut sedikit. Lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta.
Engkau meriah dengan saya tanpa musik. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku dan asbab kau. Dan sekarang komunitas semuanya, sama-sama. Ya badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku dan asbab mari kita satu hati dalam doa. Kesediaannya Ibu Esther akan menaikkan doa untuk kita semua. Kita satu hati datang dalam doa. Mari saudara, untuk mengangkat tanganmu, arahkan kepada Tuhan sebelum kita menyelesaikan rangkaian ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu dan memeliharanya. Diberkati rumah tangga, pernikahan dan seisi keluargamu, anak-anak dan orang tuamu. Diberkati dalam usaha dan pekerjaan. Diberkati apa kau butuhkan, baik kau makan, minum, dan pakai.
diberkati dengan kuat kuasa firman Allah yang menyukupkan apa yang menjadi pergumulanmu selalu tersedia bagi kemuliaan Tuhan. Penghiburan sudah datang dari Tuhan, kesembuhan sudah Tuhan berikan kepada kalian, dan kekuatan baru Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Itu sebabnya terimalah sekarang berkat dari Bapa Surgawi. Di dalam Putra yang Tuhan Yesus Kristus tersedia damai sejahtera dan sukacita dan kebenarannya, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat duduk. Tuhan memberkati.